Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kita mau tetap semangat dan bahagia walaupun beribadah sekolah minggu di rumah. Adik-adik, hari ini kita juga memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau senang karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Yuk kita mau menyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Di pagi yang indah ini, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai. Tolonglah kami agar bisa beribadah dengan baik dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu "Dihapuskan Dosaku". Tuhan, banyak perbuatan yang tidak baik ataupun kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan, dan hal tersebut menyakiti hati teman kami, hati orang tua kami, terlebih hati Tuhan. Maka dari itu kami mau meminta ampun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong kami untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Ajarlah kami Tuhan untuk terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh
Selamat pagi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua agar kami bisa mendengarkan dan kami juga Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dari Lukas 24 ayat 1-12. Adik-adik boleh baca juga di rumah. Dibuka Alkitabnya dari Lukas 24 ayat 1-12. Nah, jadi dalam Lukas 24 ayat 1-12 itu menceritakan tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana saat itu para perempuan-perempuan ada 3, yaitu Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus pergi pagi-pagi sekali ke kubur Yesus membawa rempah-rempah dan minyak untuk mengurapi mayat Yesus. Nah, waktu mereka sampai di sana adik-adik, mereka sangat kaget karena melihat apa? Batu yang menutup kubur Yesus itu sudah terguling adik-adik, sehingga kuburnya itu sudah terbuka. Lalu melihat itu, saat mereka kaget melihat itu, lalu mereka masuk ke dalamnya. Wah, ternyata mereka lebih kaget lagi. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan tubuh Tuhan Yesus di dalam situ. Wah, adik-adik, waktu mereka sangat kaget melihat itu semua, tiba-tiba ada 2 orang berpakaian berkilauan datang menghampiri mereka. Wah, adik-adik melihat itu mereka sangat takut. Mereka masih terkejut dan mereka sangat takut. Tapi apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu? Lalu dia berkata di ayat yang kelima, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Wah, setelah malaikat-malaikat itu adik-adik mengatakan itu kepada para perempuan-perempuan itu, lalu mereka teringat bahwa benar Tuhan Yesus telah mengatakan kepada mereka bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mendengar berita itu adik-adik, mereka sangat senang dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Buktinya apa? Mereka lalu pulang dari situ, mereka langsung menghampiri murid-muridnya. Wah, mereka mengatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang dikatakan itu benar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Aku sudah pergi ke kuburnya dan kuburnya itu sudah kosong. Wah, adik-adik mendengar itu ternyata murid-muridnya tidak langsung percaya. Bahkan dia bilang bahwa omongan-omongan perempuan-perempuan itu adalah omong kosong. Lalu Petrus juga pergi ke sana, walaupun dia juga mendapati sudah tidak ada lagi tubuh Tuhan Yesus di sana, tapi mereka semua adik-adik masih belum percaya. Namun para perempuan-perempuan itu, 3 perempuan tadi, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah tidak mati lagi. Wah, adik-adik, kita bisa melihat ya bahwa perempuan-perempuan itu sangat percaya karena mereka ingat bahwa Tuhan Yesus telah mengatakan itu kepada mereka. Walaupun Tuhan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya, tetapi mungkin murid-muridnya tidak ingat dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi para perempuan-perempuan ini, mereka mau mengingat omongan Tuhan Yesus sehingga mereka percaya bahwa benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, untuk itu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Kita juga mau jadi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa benar Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Bukti kubur yang kosong itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit untuk kita semua. Nah, adik-adik, sebagai bukti bahwa kita juga pun percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu adalah bukti bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Nah, karena kita setelah mendengar kabar gembira tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau nyanyikan lagu Yesus bangkit soraklah. Yesus bangkit soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergemar, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya.
bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami begitu mengucap syukur ya Tuhan atas hari ini, atas firman Tuhan yang telah kami dengar dari Kak Jessi, atas juga kami sangat-sangat bergembira karena kami masih dapat merayakan dan memperingati hari kebangkitan-Mu ya Tuhan, di mana Engkau bangkit dari kematian untuk menebus dosa-dosa dari tiap kami. Tuhan, biarlah melalui firman hari ini, kami dapat semakin menjadi anak-anak Tuhan yang taat, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang semakin nurut dan semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Baik di dalam sekolah minggu maupun sekolah kami, maupun keluarga, dan dimanapun kami berada, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan percaya kepada Engkau. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena meskipun di tengah musibah pandemi corona ini, kami tetap dapat merayakan hari perayaan Paskah, yaitu hari kebangkitan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang di luar sana, baik untuk orang-orang yang sakit, biarlah Tuhan yang sembuhkan, dan juga Tuhan senantiasa lindungi kami semua di rumah kami masing-masing. Tuhan berikan kesehatan terus-menerus untuk kami dan keluarga kami. Tuhan juga berkati untuk para dokter-dokter di luar sana dan tenaga-tenaga medis di luar sana. Biarlah Tuhan yang lindungi dan sertai mereka semua. Kami terus-menerus berdoa ya Tuhan untuk musibah ini. Kami percaya musibah ini akan segera berlalu. Dan kami percaya Engkau telah memiliki rencana yang begitu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa